Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Kemarin memang saya tidak sempat membuat konten karena saya sangat sibuk. Saya juga harus siaran pertandingan Liga Champions yang disiarkan di SCTV dini hari tadi antara Bayern Munchen versus PSG. Tapi hari ini saya punya waktu untuk membuat konten ini agar bisa menjelaskan kepada teman-teman. Yang pertama adalah tentang keputusan dari PSSI yang akan memakai Stadion Manahan Solo untuk dua pertandingan tim nasional Indonesia di fase grup di Piala AFF 2024 nanti lawan Laos dan juga Filipina pada tanggal 12 dan 21 Desember. Dan yang kedua tentang 3 pemain kunci di skuad tim nasional Indonesia jika mereka bisa gabung di Piala AFF 2024 nanti, yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa Piala AFF tetap merupakan turnamen yang penting bagi tim nasional Indonesia kita. Walaupun memang keputusannya adalah untuk memakai pemain-pemain muda atau mayoritas pemain-pemain muda, tetapi bukan berarti bahwa PSSI apalagi Shin Tae-yong melepas Piala AFF ini. Tapi justru dengan memakai pemain-pemain muda inilah sekarang kesempatan bagi para pemain muda tersebut yang mayoritas kita tahu adalah usianya di bawah 22 tahun untuk mendapatkan jam terbang. Dan memang mau tidak mau ya perlu memanggil pemain-pemain muda karena pada saat bersamaan Liga 1 juga tetap bergulir dan juga kita tahu beberapa pemain yang bermain di luar negeri juga tetap akan bermain bagi klub mereka masing-masing. Artinya belum tentu semua pemain akan bisa gabung ke skuad tim nasional Indonesia pada waktunya. Artinya belum tentu juga mereka semua akan gabung pada saat pemusatan latihan akan dimulai hari ini. Tapi memang informasinya ada beberapa pemain yang akan gabung di awal bulan depan atau nanti pada saat tim nasional Indonesia lolos ke semifinal. Tapi pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah keputusan untuk memakai Stadion Manahan Solo. Nah, memang saya kira awalnya pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tapi saya pikir untuk pertandingan-pertandingan Piala AFF yang memang hanya 2 pertandingan home ya, itu pun bukanlah lawan tim yang kuat di kawasan ASEAN, maka saya pikir bermain di luar Jakarta adalah memang pilihan yang bijak. Dan tidak salah juga memilih Stadion Manahan Solo meskipun ya kalau dari segi kapasitas kan jauh di bawah Stadion Gelora Bung Karno ya. Tapi kan Stadion Manahan Solo ini juga kita tahu lah lapangannya adalah standar FIFA dan termasuk juga ya stadion yang baru ya. Dan walaupun kapasitasnya memang tidak besar, tapi ya jarak antara penonton dengan lapangan juga tidak begitu jauh. Dan jika stadion ini full house ya akan berisik juga. Kemudian lawannya juga kan yang pertama bukanlah lawan yang kuat ya, Laos yang kita punya rekor yang sangat baik. Meskipun ya kali ini memang yang akan diturunkan adalah mayoritas pemain-pemain muda yang juga beberapa diantaranya belum mendapatkan menit bermain di level senior. Kan kita tahu beberapa pemain yang sekarang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk pertama-tama gabung ke pemusatan latihan kan sekitar 33 pemain. Kalau nggak salah yang baru gabung nih yang akan gabung nanti hanya 31 ya. Atau mungkin di bawah itulah. Nanti seiring berjalannya waktu baru yang lain-lain akan gabung. Ini kan para pemain muda yang sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia U20 atau juga tim nasional Indonesia U23. Jadi ya sebetulnya kalau kita berbicara tentang pengalaman di level internasional di level yang berbeda ya sebetulnya mereka punya. Cuma kan sekarang bermain di level senior loh. Jadi pemain-pemain muda ini nanti akan dilihat juga mentalitasnya kuat atau enggak. Memang ini pertandingan-pertandingan hanya melibatkan negara-negara di kawasan ASEAN kan, artinya di Asia Tenggara. Ya bukanlah tim sebesar Jepang, Arab Saudi, Australia ya dan juga tim kuat lainnya seperti Bahrain dan juga China yang kita tahu tim nasional Indonesia senior kita itu hadapi di babak penyisihan Piala Dunia tahun 2026. Tapi ya tetap tidak akan mudah bagi para pemain muda ini karena ya sekarang ini mereka bermain di level yang lebih tinggi dan level internasional yang sebuah turnamen yang sebetulnya di kawasan ASEAN ini termasuk juga turnamen yang bergengsi, iya dong. Dan saya pikir ya tentulah dari PSSI dan juga dari Shin Tae-yong akan fokus bagaimana caranya tim muda ini ya bisa minimal lolos ke final dulu baru kemudian nanti lawannya dilihat siapa agar bisa menjadi juara karena kita tahu sejauh ini Indonesia dilabeli tim runner up lah atau juara runner up lah di Piala AFF ini kan kalau nggak salah sudah 6 kali masuk ke final tapi gagal menjadi juara bahkan 1 kali pada saat Shin Tae-yong melatih tim nasional Indonesia. Dan pada saat itu saya ingat usia
rataan dari skuad tim nasional Indonesia adalah 23 tahun ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang skuad yang muda tapi bisa menembus ke final. Memang pada saat itu lawan Thailand ya kalah lah timnas kita segalanya karena minim pengalaman dan juga para pemain baru merasakan ya sebagian besar bermain di level internasional. Tapi kali ini bermain di Stadion Manahan Solo. Nah ini saya melihat stadion ini juga adalah saksi sejarah yang pada saat itu kan timnas Indonesia U23 kita itu lolos ke Piala Asia. Kan babak penyisiannya kan main di sini kan, main di stadion ini. Nah jadi bukan berarti dengan bermain di Stadion Manahan Solo kemudian wah tiba-tiba timnas kita akan sulit perform, enggak juga. Apalagi kita tahu lapangan ini kan juga, ya yang ini yang kita harapkan lapangannya nanti bisa siap, ya ready untuk dipakai. Karena kan sekarang ada banyak pemain kita yang bermain di luar negeri juga. Yang diharapkan nanti bisa gabung. Dan saya harapkan ya mulai dari first match lah. Lawan Laos tuh sudah bisa gabung. Ya meskipun kemungkinannya tipis lah bagi 3 pemain diaspora kita yang sekarang saya akan bahas. Tapi bermain di Manahan Solo ini juga baik bagi masyarakat kita atau supporter dari tim nasional Indonesia yang berada di luar Jakarta. Biar mereka juga bisa merasakan euforianya. Dan percaya saya, kemungkinan besar nih atau ya kemungkinannya stadion ini akan full house juga. Karena kita tahu euforia dari timnas ini sekarang sedang tinggi-tingginya. Ya, siapapun pemain yang akan main tentu mereka akan ingin menonton tim nasional Indonesia. Saya bahkan dari tahun 1990 sudah mengikuti pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia. Bahwasannya timnas Indonesia mau main di SEA Games, mau main di Piala AFF, atau mau main pertandingan friendly, atau mau bermain di babak penyisian untuk ke Piala Dunia atau ke Piala Asia, saya pasti akan nonton. Karena yang saya lihat itu adalah nama tim nasional Indonesia dan pasti akan saya dukung. Dan saya harapkan teman-teman, apalagi yang berada di kota Solo, yang nanti akan punya rencana datang ke stadion, ya dukunglah secara positif. Dan kita harapkan ya venue ini juga nanti bisa menjadi saksi sejarah yang timnas kita bisa meraih poin maksimal. Artinya ya 2 kali kemenangan pada saat bermain sebagai tim tuan rumah lawan Laos dan juga lawan Filipina. Sebelumnya kita tahu harus lawan Myanmar dan kemudian di tengah-tengah harus lawan Vietnam away. Bagus itu lawan Vietnam away. Mentalitas para pemain muda ini akan diuji. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang Ivar Jenner, Rafael Strijk dan juga Justin Hubner yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Ini adalah keputusan yang sangat amat tepat. Bukan karena 3 pemain ini masih muda, enggak. Tapi 3 pemain ini akan menjadi pemain kunci bagi tim nasional Indonesia kita di Piala AFF 2024. Ini pemain kunci nih. Dan saya yakin negara-negara lain sudah mulai was-was pada saat dikeluarkan nih rilis atau list pemain yang akan dipanggil. Dan saya pikir belum tentu juga 3 pemain ini akan bisa gabung pada waktunya. Mungkin nanti Strijk ini baru bisa bermain pada saat tim nasional Indonesia lolos ke semifinal atau juga final. Karena yang saya tahu itu Liga Australia kan masih bergulir dan dia sekarang mulai mendapatkan menit bermain. Jadi dia juga perlu bermain di level klub juga ya. Dan nggak bisa ada paksaan juga karena Piala AFF ini kan tidak termasuk kalender FIFA. Jadi gak bisa dipaksa juga. Tapi ada Ivar Jenner juga. Nah Ivar Jenner nih walaupun jarang kelihatan atau jarang dibicarakan lah, atau bahkan jarang lah masuk highlight dari pertandingan-pertandingan tim nasional Indonesia, tapi dia adalah pemain yang sangat amat penting. Inilah pemain kunci di lini tengah. Karena pemain yang pintar memotong serangan dari para pemain tim lawan. Pemain yang pintar untuk distribusi bola meskipun dia jarang melakukan pergerakan ofensif. Dan pemain yang sebetulnya punya power dalam melepaskan syuting-syuting yang keras. Dan Ivar Jenner kan juga termasuk bagian dari skuad tim nasional Indonesia U23 yang pada saat itu bermain di Stadion Manahan Solo untuk lolos ke Piala Asia U23. Jadi Ivar Jenner nih kalau menurut saya selain juga Justin Hubner dan juga Rafael Strijk, ini pemain yang paling penting karena tengah ini yang kita harus menang pressing. Dan dari tengah ini harus ada sedikit banyak kreativitas untuk mengalirkan bola. Sedangkan di belakang Justin Hubner, nah ini kan yang teman-teman yang merupakan netizen plus 62 yang budiman dan bijak, yang melabeli dia sebagai preman. Ya preman, si preman, tapi juga tidak boleh sembrono, harus berhati-hati, jangan terlalu kasar. Keras itu wajar, di pertandingan sepak bola agresif itu wajar, tapi jangan kasar. Karena kalau kasar itu yang dikhawatirkan kan ada wasit. Kalau tanpa wasit itu beda, ini kan ada wasit. Kalau dapat 2 kartu kuning atau 1 kartu merah langsung, kan bisa merugikan timnya juga. Jadi walaupun saya selalu support Justin Hubner, ada jejak digitalnya, bahkan saya mengatakan permainan dia mirip Sergio Ramos, ya tapi dia juga harus berhati-hati di atas lapangan, ya. Dan yang paling penting dia harus bisa melakukan organisasi permainan di lini pertahanan karena dia adalah back yang sering bermain bagi tim nasional Indonesia senior. Ya kan, bahkan di pertandingan penting seperti lawan Arab Saudi, kemudian sebelumnya juga lawan Australia, kalau nggak salah juga dia turun kan. Jadi ini pemain yang penting di lini pertahanan kita. Dan selain Ivar Jenner dan Justin Hubner, jangan lupa ada juga Rafael Strijk.
pemain ini selalu menjadi pilihan utama dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Jadi pengalaman dia sudah lebih dari cukup. Dan ini adalah momen bagi dia untuk bisa mengasah keterampilannya untuk melakukan finishing. Finishing ini yang harus penting. Kalau bisa dari peluang pertama tuh langsung mencetak gol. Karena yang saya harapkan pada saat sekarang ada beberapa striker yang dipilih, ada juga Hoki Caraka, kita belum tahu nanti Arkan Kakak akan masuk atau tidak ke skuad utama. Tapi strikernya ini sekarang sudah cukup banyak yang dipanggil, artinya seleksinya harus benar-benar bagus. Supaya jangan sampai nanti kelihatan lagi masalah dalam finishing. Walaupun lawannya adalah Laos dan juga Filipina, tapi kalau finishingnya nggak bagus, belum tentu bisa meraih kemenangan. Belum lagi nanti away to Vietnam. Belum lagi lawan Myanmar first match. Hati-hati loh, first match itu selalu sulit. Tapi kan saya belum ingin membahas tentang pertandingan-pertandingan tersebut. Yang ingin saya jelaskan bahwa keputusan untuk memakai Stadion Manahan Solo, walaupun nanti kita belum tahu semifinal dan final akan bermain di mana, tapi sepertinya bukan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Senayan. Dan yang kedua, 3 pemain kunci ini ya, yang saya namakan trio Gisla, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Strijk. Nah ini 3 ini nih pemain kunci dari timnas kita. Jika mereka bisa bermain dari awal, dari fase grup sampai ke final, bukan tidak mungkin timnas Indonesia kita bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF 2024 ini. Dan selain itu juga pemain-pemain lain seperti Marcelino, pemain yang sangat penting, saya harapkan dia bisa gabung. Asnawi dan juga Pratama Arhan, mereka juga harus gabung agar timnas kita punya kekuatan yang jauh lebih merata. Jadi di tengah yang saya harapkan nanti ada Marcelino, ada Ivar Jenner, terlepas keputusan dari Shin Tae-yong, ada Asnawi yang bisa bermain, ada Arhan juga. Kita belum tahu nanti apakah Hoki Caraka juga akan dimainkan dari awal ya. Paling tidak beberapa pemain yang dikatakan pemain senior ini, karena sudah punya pengalaman bermain di Timnas Indonesia Senior, bisa menjadi kekuatan inti dari Tim Nasional Indonesia agar Tim Nasional Indonesia kita seperti yang tadi saya katakan bisa menjadi juara dari Piala AFF 2024 ini. Nanti saya akan kembali lagi untuk membuat konten tentang calon pemain keturunan Indonesia yang kemungkinan akan dipilih oleh PSSI dalam waktu dekat ini setelah Ole Romani. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.